Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Rianto dari kelas PC 1301. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana tutorial cara menghubungkan dua jaringan. Jadi di sini ada dua buah jaringan yang bisa saling terhubung, di mana di masing-masing jaringan terdapat DHCP server, DNS server, SMTP server, HTTP server, dan FTP server. Jadi di sini jaringan tersebut masing-masing bisa mengakses data, bisa mengakses web browser dari jaringan lain dan bisa saling mengirim email satu sama lain. Oke. Di sini saya akan mengajarkan tutorial gampangnya saja ya. Pertama-tama kita ambil router yang 1841. Kita klik di sini. Ingat, dalam membuat jaringan ada baiknya jaringan itu dirapikan agar terlihat bagus, dan apabila terdapat kesulitan pasti akan gampang belakangnya. Oke, setelah kita mengambil router, kita ambil dua switch. Kita menggunakan switch yang 2950/4 saja. Oke, kita ambil dua switch. Nah, setelah itu kita ambil 5 buah server. Jadi masing-masing jaringan itu mempunyai 5 server. Satu. Di sini kita menggunakan server yang generik saja. 2, 3, 4, 5, dan 2 buah PC untuk mengakses jaringan. Sama seperti server sebelah. 2, 3, 4, 5, dan 2 buah PC. Oke. Ada baiknya sebelum kita menyambungkan jaringan ini, kita mengganti namanya agar kita pada saat konfigurasi kita mudah. Caranya kita tinggal klik servernya, kita masuk ke config, kita ganti display name-nya. Oke, kita menggunakan di sini display name ini untuk DNS. Oke. Terus kita untuk yang pertama itu DNS, dan untuk yang kedua sama halnya yang tadi, klik server lalu ke config. Kita ganti di sini jadi DHCP. Di sini kita ganti menjadi PP. Di sini kita ganti servisnya menjadi yahoo.com. Jadi ini email ya. Jadi apabila sebentar kita ingin mengirimkan surat, kita menggunakan ekstensi yahoo.com. Oke. Nah, selanjutnya ini untuk HTTP-nya. Jadi HTTP ini apabila kita ingin mengakses lewat browser. Oke, HTTP. Di sini saya menggunakan Google. Bentar untuk konfigurasinya. Nah, sama halnya yang tadi, di sini kita ganti juga dengan DNS 1. Ingat, jangan sampai namanya sama, soalnya kalau namanya sama ini nggak bisa berubah namanya. Oke, ini DHCP 1. Oke, ini FTP 1. Ini kita ganti jadi, tadi kan udah Yahoo, ini jadi gmail.com.
jadi sebentar apabila kita ingin mengirimkan surat, kita akan mengirimkan dari Gmail ke Yahoo, kemudian sebaliknya gmail.com. Oke, dan yang terakhir ini HTTP. Kita menggunakan Facebook saja. Oke, ini kita ganti Facebook saja. Oke, nah apabila telah selesai, kita menyambungkan kabel-kabelnya untuk connectionnya. Nah, di sini saya cuma memakai yang automatic supaya gampang. Soalnya kalau pakai yang kayak Power Strike, Rock itu lama lagi, soalnya ada settingannya lagi. Nah, untuk cara gampangnya sendiri, kita kalau untuk pakai tracer kita pakai automatic saja. Oke, router kita sambungkan ke switch terlebih dahulu. Nah, setelah itu switch ke servernya masing-masing. Ini tinggal diklik-klik saja, jadi ini connectionnya langsung otomatis. Oke, switchnya ke PC juga, jadi yang connection ke routernya cuman switch. Untuk switchnya sendiri dia koneksinya ke PC sama server. Oke. Nah, apabila telah selesai, kita pertama-tama mengatur default gateway yang akan kita gunakan pada saat kita pertama-tama mengatur default gateway agar ini jaringan di sini mempunyai default gateway yang berbeda dengan jaringan yang di sini. Nah, default gateway-nya itu cara untuk mengaturnya agar tidak saling bentrok antara jaringan satu dengan yang lainnya, itu kita tinggal klik router, kita klik yang interface. Jadi ini fast ethernet 0,0/0 untuk yang di sini dan fast ethernet 0/1 untuk yang di sini. Oke, untuk yang 0/0 itu sendiri kita menggunakan IP 192.168.1.1. Untuk subnet masknya kita tinggal tekan tab pada keyboard, ini akan otomatis. Karena ini tipe C, jadi subnet masknya itu 255.255.255.0. Lalu jangan lupa di on. Nah, setelah itu fast ethernet 0/1-nya kita menggunakan 192.168.2.1. Ini supaya mempermudah kita. Jadi kita bagi dua jaringan, yang satunya default gateway-nya 1.1 ya, dan yang satunya 2.1. Langsung tap saja dan on. Oke, jadi di sini kita menggunakan default gateway 192.168.1.1. Untuk yang di sini kita menggunakan default gateway 168.2.1. Nah, ini untuk mempermudah kita pada saat ingin mengatur default gateway-nya nanti. Nah, default gateway sendiri ini sangat diperlukan agar nanti jaringannya ini tidak bentrok satu sama lain. Nah, setelah kita mengatur default gateway-nya, kita langsung saja mengatur DNS-nya. Oke. Kita masuk ke DNS yang pertama dulu, DNS 1. Jadi di sini kita tinggal klik, lalu pertama-tama kita atur IP-nya dulu. Masuk ke desktop, lalu IP configuration. Untuk IP-nya sendiri kita menggunakan 192.168.1.2. Jadi harus berbeda dengan default gateway. Jadi tidak boleh ada yang sama. Untuk subnet masknya tinggal tekan tab, dan untuk default gateway-nya kita masukkan yang default gateway yang tadi.
yang 192.168.1.1. Nah, di sini ya fungsi dari default gateway tersebut. Untuk DNS servernya kita memasukkan IP yang sama pada yang ada pada IP address DNS. Kan ini kita mengatur DNS-nya, otomatis kita langsung saja mengatur untuk DNS servernya 192.168.1.2. Jadi untuk semuanya, untuk DHCP, FTP, Gmail, dan HTTP itu kita menggunakan default gateway yang 192.168.1.1 dan DNS server 192.168.1.2. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke service DNS. Nah, sebelum masuk DNS itu kita harus menonaktifkan service-service yang aktif pada DNS ini. Jadi yang harus aktif pada DNS ini hanya DNS. Log off, off. Nah, setelah itu kita langsung masuk DNS. Oke, di sini DNS kita masukkan pertama-tama tipe recordnya dulu. Dimana tipe recordnya yang pertama itu adalah kita memasukkan tipe record yang akan mengakses Gmail. Jadi kita memasukkan nama gmail.com. Jadi ini untuk mengakses Gmail sebentar. Dengan address 192. Oke, mohon maaf. Untuk pengaturan DNS mungkin sebentar saja setelah kita mengatur jaringan, kita mengatur IP yang ada pada semua server. Oke, kita close dulu saja, lanjut ke DHCP. Masuk ke desktop. Ini tidak boleh sama IP yang ada pada default gateway dan IP address yang ada pada DNS server. Jadi kita memasukkan di sini 192.168.3. Mas tinggal tab default gateway-nya, kita tetap memasukkan 19 yang di sini 192.168.1. Untuk DNS servernya kita memasukkan DNS yang tadi 192.168.1.2. Oke. Next, kita mengatur DHCP-nya. Nah, kita memasukkan default gateway kembali 192.168.1.1 dan 192.168 untuk DNS servernya 1.2. Nah, di sini kita menggunakan start IP address 10. Karena kenapa? Supaya PC tersebut apabila merequest dengan DHCP, kita tidak perlu mengatur secara manual. Kita langsung request saja, di mana requestnya itu start IP-nya mulai dari 1.10 karena 1.1 sampai 1.6 sudah terpakai, jadi kita memulai dari 1.10 saja supaya tidak bentrok. Oke. Lalu jangan lupa di save, lalu di on, HTTP-nya dimatikan. Maaf, HTTP log HTTP. Ingat dimatikan semua kecuali yang di DHCP, ini harus di on. Oke, lanjut ke FTP. Nah, seperti hal yang tadi, kita langsung nonaktifkan dulu service yang aktif. Nah, setelah itu kita ke tab FTP pada service. Kita tengok saja ini fungsinya ini supaya apabila kita ingin mengakses data-data yang ada di dalam
jaringan kita maupun di jaringan sebelah ini kita bisa mengaksesnya. Jadi untuk mengaksesnya sendiri ini kita menggunakan username terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menggunakan username crash saja ya, crash, dan password 12345. Jadi sebentar kita akan mengaktifkan command prompt-nya. Oke, langsung saja untuk akses ini sendiri nih pada command prompt kita checklist semua supaya bisa ini diakses. Nah, untuk selanjutnya saya menggunakan bintang dengan password 54321. Jangan lupa di on kan. Nah, itu kita ke Gmail, kita pertama-tama seperti tadi kita mengaturnya. Jadi yang tadi terakhir itu kita menggunakan IP. Oh, mohon maaf, kita ke FTP dulu. Nah, FTP kan tadi ini kita telah memasukkan. Jadi kita mengatur IP-nya sekarang. Untuk IP-nya harus berbeda sama dua server tadi. Jadi kita menggunakan 192.168.1.4. Nah, untuk subnet mask tinggal di tab default gateway 192.168.1.1 dan server 192.168. Oke, setelah itu close. Lanjut ke server Gmail. Untuk server Gmail sendiri kita terlebih dahulu mengatur IP address-nya. Jadi terserah kita ingin mengatur IP address terlebih dahulu atau ingin mengatur servisnya terlebih dahulu. 2.168.1.5. Oke, setelah itu kita atur emailnya. Nah, di sini emailnya kita set dengan domain gmail.com. Jangan lupa pilih set untuk lalu menambahkan usernya. Jadi saya di sini menambahkan user bintang dengan password 12345. Kita tambahkan, dan satu lagi untuk isi yang satunya kita menggunakan Hani. Usernya Hani dan passwordnya 54321. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa kita harus menonaktifkan servis yang aktif selain email. Ini harus on. Oke, setelah itu kita masuk ke HTTP. Untuk HTTP sendiri itu IP address-nya 92.168.6. HTTP-nya ini tinggal di-on-kan saja dan menonaktifkan servis yang lain. Apabila ingin mengeditnya bisa juga kita bisa mengeditnya di bagian awalnya bisa. Di sini kita menggunakan welcome to Facebook. Oke. Lalu jangan lupa di on. Oke, jadi di sini kita sudah menggunakan dari 192.168.1.2 untuk di sini 1.3
Di sini 1.4, 1.5, dan 1.6. Dan seperti yang saya bilang tadi, apabila telah memasukkan semua IP-nya, kita lanjut untuk mengatur DNS-nya. Oke, kita masuk DNS. Kita pertama-tama akan mengakses yang Gmail-nya. Nah, cara untuk mengakses sendiri, kita di sini harus mengatur DNS-nya, di mana namanya itu gmail.com, dan address dari gmail.com sendiri. Di sini addressnya yaitu 1.5. Jadi kita masukkan 192.1.5. Lalu kita add. Nah, setelah itu kita tambahkan soalnya, name-nya gmail.com, primary server name-nya ini kita pakai NS1, net server, nama domainnya gmail.com. Nah, di sini mailboxnya admin.gmail.com. Kenapa kita pakai admin? Karena yang di sini itu mailboxnya untuk yang paling tinggi pada sebuah akses yang paling tinggi pada sebuah jaringannya. Jadi adminnya yang di atasnya itu yang membuat jaringannya. Untuk minimumnya ini 3.600 itu didapatkan dari 1 jam. Jadi kita pakai di sini 1 detik. 400 itu sama saja dengan 1 hari. Lalu kita add. Nah, di sini kita telah berhasil mengakses gmail.com. Nah, sekarang kita memasukkan record untuk HTTP-nya. Untuk HTTP-nya sendiri kita memasukkan record. HTTP-nya facebook.com dengan address 192.168.1.6. Lalu kita add, lalu ke soalnya facebook.com 1.facebook.com Setelah itu kita menambahkan NS report-nya. Isi name-nya dulu. Jadi di sini www kita akan mengakses facebook.com dengan hostname-nya itu facebook.com. Lalu kita add, lalu ke NS-nya. NS-nya sendiri NS1 facebook.com, username DNS facebook. Add. Nah, jangan lupa di on. Nah, setelah itu kita akan mengatur email pada 2 PC ini. Jadi yang seperti yang telah kita masukkan tadi, emailnya yaitu bintang@gmail.com dan hani@gmail.com. Di sini kita menggunakan, kita config dulu di sini bintang.com. Oke. Lalu kita masuk ke desktop, kita meminta IP-nya aja dulu, kita langsung DHCP, bisa static. Ini akan otomatis merequest sesuai server yang ada di sini. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, di sini start IP-nya mulai dari 1.10. Nah, untuk default gateway-nya telah kita atur dan DNS servernya. Jadi di sini secara otomatis kita merequest dari DHCP-nya. Oke, kita masukkan desktop, kita close. Lalu untuk email, untuk name-nya sendiri harus sesuai dengan name yang ada, yang telah kita masukkan pada Gmail tadi, yaitu bintang. Untuk email address-nya bintang@gmail.com.
dengan incoming email server itu gmail.com dan outgoing email server itu gmail.com. Username-nya bintang dengan password tadi 12345. Jadi kita masukkan sesuai yang kita masukkan tadi pada Gmail, lalu save. Nah, untuk mengingatnya kembali ini bintang dengan password 12345. Nah, begitu juga untuk sisi 3 kita ganti namanya dulu, hani@gmail.com. Oke, escort. Kita meminta request IP. Nah, tadi 10 dan sekarang 1.11. Jadi IP-nya itu tidak mungkin bentrok karena kita memulainya dengan 10. Oke, kita close dan masuk ke email. Nah, sesuai yang tadi juga di sini hani@gmail.com. Username-nya hani dengan password 54321. Oke, apabila selesai kita save. Nah, kita pertama-tama untuk mengetes apa ini jaringan sudah terhubung, kita menggunakan ini. Kita nah, ternyata sudah successful. Berarti ini telah berhasil. Dan kita juga di sini bisa untuk mengirim email. Kita coba ya. Oke, compose mengirim email ke hani.com, hani@gmail.com, hani@gmail.com. Subjeknya tes. Oke. Oke, mohon maaf mungkin ada kesalahan untuk ini sendiri. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit, jadi kita langsung mana tadi? Oke, maaf tadi kita coba ping lagi. Nah, apabila telah successful, kita coba untuk mengirim email ke bintang.com. Bintang itu tes. Oke. Nah, ini telah sukses dan bintangnya menerima. Kita reset. Oke, coba kita replay ke Hani dan Haninya juga telah menerima. Oke, berarti jaringan ini telah berhasil. Nah, kita sekarang ke jaringan yang sebelahnya. Mohon maaf tadi di sini untuk ini jaringan mengakses Facebooknya kita tambahkan lagi. Facebook.com tadi ini saya telah menghapusnya terlebih dahulu karena tadi ada kesalahan. Oke,
Sekarang coba kita mengakses Facebooknya. Nah, ini Facebooknya telah terbuka. Nah, sekarang kita lanjut ke jaringan yang satunya. Seperti yang tadi, kita pertama-tama masukkan IP address 92.168.2.2. Kenapa 2.2? Karena di sini menggunakan default gateway yang 2.1. Oke. Ya, dengan default gateway 92.168.2.1 dan DNS server 192.168.2.2. Jadi ini sama saja dengan mengatur jaringan yang sebelah, cuma dengan IP yang berbeda. Nah, setelah itu kita close untuk servisnya nanti belakangan. DHCP kita atur IP-nya. Mohon maaf, 2.3. Oke, kita mengatur untuk DHCP-nya 21.9.2.168.2.2 dan kita memulainya pada 10. Oke, jangan lupa di save lalu di online. Yang lain kita matikan saja. Ini kita close, kita lanjut ke FTP. Jadi ini sama halnya dengan jaringan yang di sebelah, cuman ini dinyatakan kembali ini dengan IP yang berbeda ya. Jadi kita mengatur FTP-nya. Di sini FTP-nya kebetulan karena saya suka Dota, jadi kita pakai nama Dota aja ya. Jadi nama hero yang ada di Dota yaitu Ursa dengan password 12345. Oke. Yang Cisco kita mau aja, dan andalan saya juga itu Blood dengan password 54721. Oke. Kita add. Nah, matikan aplikasi yang lain. Dan jangan lupa untuk enter yang itu. Oke, kita close, kita lanjut yang server yahoo.com. Oke, terus 19.8.2.1. Oke, ini untuk emailnya kita set yahoo.com. Jangan lupa ingat setnya user kita samakan lagi sama yang tadi. Dengan hero yang berbeda yaitu Chaos. Dengan 1, 2, 3, 4, 5 kita tambahkan, dan yang satu lagi kita pakai apa ya, draw aja, draw ranger 4. Oke, yang lain kita matikan. Oke, apabila telah selesai kita lanjut ke HTTP Google. Di sini 192.168.2.2.
kita ganti di sini. Welcome to maaf agak sedikit. Oke, on matikan yang lainnya. Ini close. Nah, sekarang kita mengatur DNS. Seperti yang tadi kita mengatur DNS-nya yaitu yang ada pada yahoo.com, yaitu kita lihat ini ada Cheos dan row yahoo.com. Oke, kita atur DNS yahoo.com dengan IP yang ada pada yahoo.com yaitu 02.5. Oke, soalnya ini sama saja dengan yang tadi. Nah, setelah itu kita masukkan yang record dari Google.com. Kita merujuk ke IP Google 192.168.2.6. Oke, lanjut ke soalnya google.com Di sini sebenarnya kita bebas untuk menggunakannya, tapi untuk lebih gampangnya itu kita minimumnya itu kita pakai 3600 detik saja itu 1 jam, seperti yang telah diajarkan oleh dosen saya. Oke, penyelesaiannya telah selesai. Ke Seninnya, ingat Senin tadi kita pakai .google.com, di bawahnya google.com. Dan terakhir itu yang ini recordnya ada 1.2.3.com. Di sini kita masukkan DNS. Oke, add. Nah, apabila telah selesai seperti yang dilakukan tadi, kita minta request pada IP. Di sini IP yang kita ganti namanya yaitu seperti sesuai namanya tadi, row. Oke, row ya kan tadi kita request IP-nya. Nah, di sini yang tadi, nah, di mana ambil row, kita dari di sini kan telah mengaturnya. Emailnya Cheos, Draw dan Cheos. Oke. Nah, untuk yang di sini kita atur emailnya Draw dengan email address Draw di sini dengan user Draw dan password 54321. Oke, ingat kan tadi? Oke, di sini kita ganti dengan Cheos. Maaf ya. Oke, kita request. Yang telah berhasil, kita masukkan. Ini sama saja hal yang dilakukan pada jaringan yang tadi, ini dengan yahoo.com. Nah,
Setelah itu kita coba ping. Nah, ini telah sukses. Nah, sekarang ini jaringannya kita telah membuat 2 jaringan. Nah, di sini juga kita coba untuk mengakses google.com. Berhasil. google.com, oke. Ini di sini belum berhasil. Coba kita periksa di DNS-nya. 2.6, kita lihat di sini. 2.6, 2.1. Mohon maaf, kita coba periksa lagi DNS-nya. Oh, ternyata di sini kita lupa untuk men-on-kan. Pesan tidak ini. Oke, kita coba lagi. Akses Google. Nah, ini telah berhasil. Nah, sekarang kita coba untuk mengirim email ke ini tadi ke draw ya. Draw. Oke, subjeknya sendiri itu saja, lalu sendnya sukses. Kita coba melihat di draw penerimanya. Alhamdulillah ada. Coba kita replay lagi untuk di sini. Nah, ada. Oke, berarti ini jaringannya satu lihat juga telah berhasil. Nah, sekarang tugas kita bagaimana cara pchani@gmail.com ini mengakses cheos@yahoo.com ini. Bagaimana cara untuk mengakses dan mengirim file dari sini ke sini. Nah, yaitu cara gampangnya kita tinggal menyeting ke DNS-nya saja. Kita masuk ke DNS, lalu tipe recordnya kita pakai tadi gmail.com. Kita gmail.com itu lalu mengarah kepada IP yang ada di gmail.com. Tadi IP-nya adalah 192.168.5. Oke. Nah, langsung kita tambahkan dan kita tambahkan juga SOA. gmail.com gmail.com boxnya admin.gmail.com. Ini cara gampangnya ya, sesuai yang diajarkan oleh dosen saya. Sama saja, ini kita tambahkan SOA dan tipe record yang ada di Gmail. Jadi itu IP-nya mengarah ke Gmail. Kan ini sudah 2 buah jaringan yang ingin bersatu ceritanya. Oke, setelah selesai ini juga seperti halnya yang tadi, kita masuk ke DNS-nya lalu mengatur tipe record yang ada di yahoo.com. Yahoo.com, mohon maaf tadi ada penjual bakso lewat dengan address 192.82.5. Oke, add soalnya 92168. Mohon maaf, yahoo.com. Tadi. Nah, apabila telah selesai, pertama-tama kita coba ping dulu apakah jaringan ini telah terhubung. Ternyata masih violet. Kita coba lagi. Ternyata sudah successful. Berarti ini jaringan yang sebelah sini, jaringan gmail.com
sudah bisa mengirim file ke cheos.yahoo atau draw@yahoo.com. Oke, kita coba ya. Kita mengirim file ke draw@yahoo.com. draw@yahoo.com. Kita coba dengan subjek wow dan kita coba saja. Oke, kita coba send dan ternyata sendnya sukses. Coba kita periksa pada drawnya apakah telah menerima email dari Bintang. Nah, ternyata emailnya telah diterima. Ini tandanya jaringan tersebut ini sudah bisa saling mengirim email. Coba kita reply ke bintang.com. Oke, receive. Nah, ini sudah menerima. Nah, sekarang tugas kita untuk bagaimana cara mengakses HTTP Google di PC yang ada di sini. Bagaimana cara kita mengaksesnya? Nah, cara mengaksesnya sendiri itu, caranya itu seperti sama hanya yang tadi, kita menambahkan di DNS untuk HTTP Google ya. Jadi di sini google.com dengan address 192.168.2.6. Oke, tahu kan di mana ambil 2.6? Ini ngambil dari IP yang ada di sini. Kemudian sebaliknya untuk facebook.com dengan IP 192.168.1.6. Sekarang kita coba mengakses Google lewat bintang.html.com. Nah, ini berarti telah berhasil. Ini kita sudah bisa mengakses server yang ada di sini meskipun tidak dalam satu jaringan. Dengan kata lain, meskipun berbeda jaringan, kita tetap bisa mengaksesnya. Kita coba yang di sini. Kita coba untuk membuka facebook.com. Nah, telah berhasil juga. Jadi di sini jaringannya sudah saling terhubung. Nah, sekarang kita mohon maaf tadi saya lupa untuk FTP-nya. Nah, untuk FTP-nya sendiri, ini kebalik maaf tadi. Untuk FTP-nya sendiri kita mengaksesnya pakai command prompt. Itu dengan cara IP address yang ada di FTP tadi. Tadi di sini 2, 3, 4 berarti FTP 192.168.1.4. Oke, kita masukkan username tadi, crash dengan password 12345. Oke, kita sekarang login. Coba kita masuk ke direktorinya. Nah, di sini kita masuk ke direktorinya, direktori yang ada dalam satu jaringan ini. Dan coba kita untuk mengakses, bagaimana cara kita untuk mengakses direktori di jaringan sebelah. Caranya itu kita pertama-tama kita close saja ini, kita tambah ini. Sebenarnya coba kita mengaksesnya terlebih dahulu apakah bisa. Oke, ini quit. Oke, coba kita masukkan yang ada pada FTP yang di sini. Sini bloat dengan password 54321. Apakah sudah bisa diakses dari sini? Oke, FTP 192.168.2.6. Nah, di sini masih trying to connect. Kenapa trying to connect? Ini berarti paketnya ini belum bisa diakses dari PC yang ada di jaringan sebelah. Nah,
Jadi jaringan yang ada di sini belum bisa mengakses FTP yang ada di jaringan ini. Nah, cara untuk bisa mengaksesnya agar saling terhubung, kita masukkan ke DNS-nya lagi. Oke, DNS-nya itu kita masukkan recordnya saja lagi. Record yang pertama yaitu, nah di sini untuk lebih mudahnya kita kasih di sini namanya saja. Kita sebenarnya di sini terserah kita, tapi di sini saya menggunakan FTP. Kita pakai YouTube lah. ftp.youtube.com. Oke, addressnya itu mengarah ke FTP yang ada di sebelah sini, yaitu 192.168 titik tadi di sini 2.3.4. Oke, kita add. Nah, begitupun sebaliknya, kita masuk ke DNS-nya dengan name FTP dot apalagi ya yang terkenal situs-situs kita pertama-tama kita masukkan dulu YouTube-nya .com dengan IP 192.168.4 add dan FTP coursera.com dengan IP 192.168.4 add. Di sini kelupaan tadi, mohon maaf, berarti ini kita juga menggunakan FTP mohon maaf, coursera.com dengan IP 192.168.4. Nah, dengan cara ini kita membuat jaringan yang ini terhubung ke sini. Dan sekarang kita coba command prompt-nya. Oke, sekarang kita coba memasukkan FTP spasi 192.168 atau kita langsung saja memasukkan alamat yang telah kita buat tadi, FTP YouTube, karena di sini kita mengakses ke YouTube-nya youtube.com. FTP YouTube mohon maaf spasi FTP sesuai yang tadi youtube.com. Nah, sekarang kita telah bisa connect ke jaringan yang di sebelah sini melalui jaringan PC yang ada pada jaringan di sini. Oke, kita masukkan username-nya Blood yang tadi dengan password 5421. Nah, sekarang kita coba dirnya. Nah, sekarang kita telah mengakses direktori FTP yang ada pada jaringan YouTube dari Coursera. Kemudian sebaliknya juga kita tes saja. Oke, kita tes command prompt FTP spasi ftp.coursera.com. Nah, telah bisa juga. Tadi mohon maaf, tadi saya lupa username-nya kita menggunakan bintang dengan password 5431. Oke, username-nya bintang, password 5431. Nah, di sini ada direktori yang ada jaringan sebelah lagi. Nah,
Ini dengan kata lain bisa dikatakan atau kule di Sakbu, jaringannya telah terhubung satu sama lain. Mulai dari FTP, mulai dari Gmail-nya, mulai dari HTTP-nya, kita bisa mengakses dari jaringan ini ke jaringan ini. Oke, mungkin cukup sekian tutorial singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah mengajarkan saya sehingga saya bisa juga untuk menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda. Ya, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.